Tetap semangat, Lur! Veda Ega Pratama resmi raih P17 di kualifikasi Q2 Moto3 seri Jerez hari ini. Tim Honda tak menyangka Veda kembali alami insiden crash di lap akhir yang membuatnya harus start posisi belakang. Mohon dukungan dari seluruh fans dari Indonesia, Veda bisa raih hasil gemilang di race besok. Di sisi lain, siapa sangka petinggi KTM Aki Ajo sampai ikut buka suara soal hasil Veda Ega tersebut. Jadi harapanku, simak ulasan selengkapnya hanya di sini ya. Sebelumnya, mohon subscribe channel ini dulu supaya gak ketinggalan info bola terbaru. Drama tak terduga benar-benar mewarnai sesi kualifikasi resmi Moto3 di Circuito de Jerez Ángel Nieto hari ini. Harapan besar yang sempat mengiringi langkah Veda Ega Pratama harus tertahan oleh satu momen yang tak diinginkan, crash di sesi Q2 yang membuatnya harus puas mengakhiri kualifikasi di posisi ke-17. Sebuah hasil yang jelas di luar ekspektasi, bukan hanya bagi Veda sendiri, tetapi juga bagi seluruh kru Honda Tim Asia yang sebelumnya melihat tanda-tanda positif sepanjang rangkaian sesi latihan. Setelah menunjukkan progres yang konsisten sejak FP1 hingga FP2, banyak yang memprediksi Veda mampu mengamankan posisi start yang lebih kompetitif di barisan depan. Namun balapan, seperti yang selalu terjadi, punya cerita lain. Sejak awal sesi Q2 dimulai, tensi langsung terasa tinggi. Para pembalap tak ingin membuang waktu, langsung tancap gas untuk mencari celah sekecil mungkin di lintasan. Kondisi trek yang semakin ideal membuat catatan waktu terus dipertajam, memaksa semua rider untuk tampil maksimal sejak lap pertama. Veda pun tidak tinggal diam. Ia langsung mencoba membangun ritme, mengatur tempo, dan mencari momen terbaik untuk mencatatkan lap cepat. Beberapa sektor awal menunjukkan potensi, racing line terlihat bersih, pengereman cukup presisi, dan akselerasi mulai kembali tajam seperti yang ia tunjukkan di sesi sebelumnya. Namun segalanya berubah dalam sekejap. Di salah satu sektor teknis Jerez yang terkenal menuntut presisi tinggi, Veda kehilangan kendali. Motor yang sedang berada di limit kehilangan grip, membuatnya terjatuh dan tidak bisa melanjutkan upaya time attack. Crash, satu kata yang langsung mengubah segalanya. Kesempatan untuk memperbaiki waktu pun hilang. Sementara para rival terus mempertajam catatan mereka, Veda harus menerima kenyataan bahwa dirinya tidak lagi berada dalam posisi untuk bersaing di papan atas. Ketika sesi berakhir, namanya tercatat di posisi ke-17. Hening sejenak terasa di pit box Honda. Bukan karena kecewa semata, tetapi karena semua tahu potensi hasil yang lebih besar sebenarnya ada di depan mata. Namun demikian, ada satu kabar yang jauh lebih penting. Veda dalam kondisi aman. Tidak ada cedera serius, ia mampu bangkit dan kembali ke pit dengan kondisi yang stabil. Ini langsung menjadi prioritas utama bagi tim, mengingat keselamatan pembalap selalu berada di atas segalanya. Dan disinilah sisi lain dari cerita ini mulai terlihat. Alih-alih larut dalam kekecewaan, tim Honda Tim Asia justru menunjukkan respons yang penuh ketenangan. Mereka memahami bahwa insiden seperti ini adalah bagian dari proses, terutama bagi seorang rookie yang sedang terus berkembang di level kompetisi setinggi Moto3. Lebih dari itu, mereka masih melihat peluang karena balapan belum dimulai. Memulai dari posisi ke-17 memang bukan situasi ideal, tapi di Moto3, kelas yang dikenal dengan pertarungan rapat dan slipstream, segala kemungkinan masih terbuka. Satu start yang bagus, strategi yang tepat, dan ritme yang konsisten bisa mengubah segalanya. Dan Veda punya semua itu. Performa yang ia tunjukkan sepanjang akhir pekan di Jerez sudah cukup menjadi bukti bahwa ia memiliki kecepatan. Kini yang dibutuhkan adalah bagaimana ia mengelola balapan, memanfaatkan peluang, dan mungkin menciptakan kejutan. Di sisi lain, tim Honda tetap menaruh harapan besar. Mereka percaya bahwa Veda mampu bangkit. Bukan hanya secara teknis, tetapi juga secara mental. Karena justru dalam situasi seperti inilah, karakter seorang pembalap benar-benar diuji. Apakah ia akan terpengaruh oleh insiden, atau justru menjadikannya sebagai bahan bakar untuk tampil lebih kuat? Melihat bagaimana Veda merespons berbagai tekanan sebelumnya, banyak yang yakin ia akan memilih opsi kedua. Kini menjelang race resmi yang akan digelar besok, satu hal menjadi jelas.
Dukungan akan memainkan peran penting, bukan hanya dari tim, tetapi juga dari para penggemar yang selalu mengikuti perjalanan Veda sejak awal. Ini bukan akhir, ini adalah bagian dari perjalanan. Dan siapa tahu, justru dari posisi ke-17 inilah cerita besar berikutnya akan dimulai. Menurut kamu, apakah Veda Ega Pratama mampu bangkit dari posisi start P17 dan menciptakan kejutan di balapan nanti? Atau justru tantangan kali ini akan menjadi ujian terberatnya sejauh musim ini? Alasan tak menonjol di FP1, Veda Ega Pratama simpan kemampuan terbaik demi podium di Jerez. Penampilan Veda Ega Pratama di Moto3 Spanyol 2026 memang menyisakan cerita yang tidak sesederhana angka di papan waktu. Di balik hasil yang sekilas tampak belum maksimal, justru tersimpan lapisan strategi dan potensi besar yang belum sepenuhnya ditunjukkan ke publik. Mengaspal di Circuito de Jerez Ángel Nieto pada Jumat malam 24 April 2026, pembalap muda Indonesia itu harus menerima kenyataan finish di posisi ke-16 dalam sesi praktis dengan catatan waktu 1 menit 44,860 detik. Hasil ini membuatnya belum berhasil menembus sesi Q2 secara langsung, namun jika dicermati lebih dalam, performa tersebut bukan sekedar soal kecepatan semata, melainkan bagian dari proses yang jauh lebih kompleks. Sejak sesi dimulai, Veda sebenarnya sudah memberikan sinyal yang cukup menjanjikan. Ia tampil agresif, penuh percaya diri, dan bahkan sempat menembus 5 besar. Dalam fase awal, ia mampu bersaing dengan nama-nama besar, termasuk Adrian Fernandez. Ritmenya terlihat solid, dengan kontrol motor yang rapi di lintasan teknis Jerez yang dikenal menuntut presisi tinggi. Namun, seperti yang sering terjadi di kelas Moto3, dinamika bisa berubah dalam hitungan menit. Ketika Máximo Quilez mulai menemukan performa terbaiknya dan mencatatkan waktu impresif 1 menit 44,078 detik, peta persaingan langsung bergeser drastis. Quilez menjadi tolok ukur baru, memaksa pembalap lain untuk meningkatkan performa hingga batas maksimal. Di titik inilah, tekanan mulai terasa. Memasuki pertengahan sesi, Veda mulai kesulitan mempertajam catatan waktunya. Ia sempat bertahan di posisi 9, namun perlahan harus mengakui tekanan dari rival. Nama-nama seperti David Almanza dan David Muñoz mulai menggeser posisinya. Dalam 20 menit terakhir, Veda terus terlempar dari zona aman hingga akhirnya harus keluar dari batas 14 besar, syarat untuk lolos ke Q2. Namun, begitupun ada satu hal yang menarik untuk dibaca dari situasi ini. Veda tidak terlihat memaksakan diri secara berlebihan. Dalam balap modern, khususnya di Moto3, pendekatan seperti ini sering kali menjadi strategi tersendiri. Banyak pembalap memilih untuk tidak langsung mengeluarkan seluruh potensi di sesi praktis. Fokus mereka adalah mencari setup terbaik, memahami karakter lintasan, serta mengumpulkan data penting untuk sesi yang lebih krusial, kualifikasi dan balapan utama. Dengan kata lain, apa yang dilakukan Veda bisa jadi bukan kegagalan, melainkan bagian dari perencanaan. Selain itu, jalannya sesi juga tidak sepenuhnya mulus. Beberapa insiden terjadi yang cukup mempengaruhi ritme pembalap. Bendera kuning sempat beberapa kali berkibar, termasuk setelah masalah teknis yang dialami Eddie O'Shea, serta insiden jatuhnya Scott Ogden. Kondisi ini membuat sejumlah lap dibatalkan dan mengganggu momentum pembalap yang tengah mencoba memperbaiki waktu, termasuk Veda. Situasi seperti ini jelas bukan hal yang mudah, apalagi di lintasan seperti Jerez, di mana ritme dan konsistensi sangat menentukan. Namun, jika melihat gambaran besarnya, performa Veda tetap menunjukkan progres. Ia tidak mengalami kebuntuan, tidak kehilangan arah, dan tetap mampu menjaga konsistensi waktu di tengah tekanan. Yang menarik, pendekatan ini justru sering menjadi ciri pembalap yang mulai matang. Bukan sekedar mengejar waktu tercepat di setiap sesi, tetapi memahami kapan harus menekan dan kapan harus menahan diri. Kini, dengan hasil tersebut, Veda memang harus memulai langkahnya dari Q1. Sebuah situasi yang mungkin terasa berbeda dibanding 3 seri sebelumnya. Namun di sisi lain, ini juga bisa menjadi peluang. Peluang untuk membuktikan diri. Peluang untuk menunjukkan mentalitas. Karena jika mampu menembus Q2 dari Q1, itu akan menjadi pernyataan yang jauh lebih kuat dibanding sekedar lolos otomatis. Pertanyaannya sekarang,
Apakah strategi yang terlihat tenang ini akan berbuah manis di sesi kualifikasi, atau justru menjadi titik krusial yang menentukan arah akhir pekannya di Jerez? Menurut kamu, apakah langkah Veda yang tidak memaksakan diri di sesi praktis ini merupakan strategi cerdas untuk kualifikasi dan balapan nanti, atau justru terlalu beresiko di tengah ketatnya persaingan Moto3? Moto3 FP1 Jerez, Veda Ega Kesulitan, Motor Honda Banyak PR? Gelaran Moto3 musim 2026 kini memasuki babak penting di seri keempat yang berlangsung di Circuito de Jerez, Angel Nieto. Namun bagi publik Indonesia yang menaruh harapan besar pada Veda Ega Pratama, awal akhir pekan ini tampaknya masih membutuhkan sedikit kesabaran ekstra. Pada sesi Free Practice 1 FP1 yang digelar Jumat 24 April 2026, pembalap dari Honda Team Asia tersebut belum mampu tampil maksimal. Ia harus puas berada di posisi ke-24 dengan catatan waktu 1 menit 46.808 detik. Hasil ini membuatnya tertinggal lebih dari 2 detik dari pemuncak sesi, Maximo Quiles, yang melesat dengan waktu 1 menit 44.833 detik bersama tim CFM Moto Aspar Team. Meski sekilas terlihat cukup jauh, performa Veda di FP1 ini sebenarnya menyimpan banyak cerita yang lebih dalam. Ada sejumlah faktor teknis yang menjelaskan mengapa ia tampak belum menemukan performa terbaiknya di sesi pembuka ini. Salah satu yang paling mencolok adalah soal kecepatan puncak atau top speed. Berdasarkan data maximum speed, terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara motor Honda yang digunakan Veda dengan motor KTM milik para rivalnya. Veda mencatatkan kecepatan puncak di angka 213.4 km per jam, sementara Maximo Quiles mampu mencapai 219.0 km per jam. Selisih 5.6 km per jam di kelas Moto3 bukan angka besar, justru sangat krusial. Di lintasan seperti Jerez yang memiliki kombinasi trek lurus dan sektor teknis, kekurangan top speed ini bisa menjadi hambatan besar, terutama saat pembalap membutuhkan slipstream untuk menyalip atau mengejar lawan di lintasan lurus. Dalam situasi seperti ini, sedikit saja tertinggal kecepatan dampaknya bisa terasa hingga garis finish. Namun, kecepatan bukan satu-satunya faktor. Masalah lain yang cukup terlihat adalah konsistensi di sektor tengah lintasan, khususnya di sektor 2 dan sektor 3. Berdasarkan data Best Partial Times, Veda belum mampu menggabungkan sektor-sektor terbaiknya menjadi satu putaran ideal. Dengan kata lain, ia memang memiliki potensi di beberapa bagian lintasan, tetapi belum bisa menyatukannya dalam satu lap yang benar-benar maksimal. Padahal karakter Jerez yang didominasi tikungan cepat dan perubahan arah yang tajam sangat menuntut keseimbangan motor yang presisi. Disinilah pembalap-pembalap papan atas seperti Matteo Bertelli dari tim Level Up MTA terlihat lebih unggul terutama di sektor teknis seperti sektor 3. Kondisi ini mengindikasikan bahwa Veda kemungkinan masih mencari setelan terbaik, khususnya pada suspensi dan stabilitas motor saat melibas tikungan cepat. Hal yang wajar mengingat setiap lintasan memiliki karakter unik yang membutuhkan penyesuaian berbeda. Namun demikian bukan berarti performa Veda sepenuhnya negatif. Jika melihat lebih dalam, justru ada satu indikator penting yang menunjukkan arah positif, progres waktu lap. Sepanjang sesi berlangsung, terlihat jelas bahwa Veda mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Ia tidak langsung tampil cepat sejak awal, melainkan memulai dengan pendekatan hati-hati. Catatan waktunya di awal sempat berada di kisaran 1 menit 52.7 detik, namun seiring jalannya sesi, ia mampu memangkas waktu secara terberap hingga mencapai 1 menit 46.8 detik di lap ke-11. Bahkan sebelumnya, ia sempat mencatatkan waktu 1 menit 46.133 detik di lap ke-7.
Ini menunjukkan satu hal penting, proses adaptasi berjalan. Veda tidak mengalami stagnasi atau kebuntuan performa, sebaliknya ia terus mencari feeling yang tepat, memahami karakter lintasan, dan menyesuaikan setelan motor secara bertahap. Pendekatan seperti ini memang tidak selalu menghasilkan posisi instan di papan atas, tetapi seringkali menjadi fondasi penting untuk performa yang lebih baik di sesi berikutnya. Dalam dunia balap, terutama di kelas kompetitif Moto3, perkembangan seperti ini tidak bisa diremehkan. Banyak pembalap besar justru memulai akhir pekan dengan hati-hati sebelum akhirnya tampil eksplosif di kualifikasi atau balapan. Kini, pertanyaannya adalah apakah Veda mampu menerjemahkan progres ini menjadi lompatan besar di sesi berikutnya? Apakah masalah kecepatan puncak dan konsistensi sektor bisa segera teratasi? Atau justru tantangan di Jerez akan terus menguji kesabarannya? Yang jelas, hasil FP1 ini belum menjadi gambaran akhir. Masih ada banyak waktu untuk berbenah, banyak data yang bisa dianalisis, dan banyak peluang untuk memperbaiki posisi. Bagi para penggemar, mungkin ini saatnya melihat lebih dalam, bukan hanya dari posisi akhir, tetapi dari proses yang sedang berjalan. Menurut kamu, apakah progres Veda di FP1 ini cukup menjanjikan untuk bangkit di sesi berikutnya? Atau justru selisih performa dengan para rival sudah terlalu jauh untuk dikejar di Jerez kali ini?